Jadi kayaknya bener deh Jim, bokap gue udah ngerestuin kita. Beneran? Iya. Jim, tapi kan kita cuma pura-pura pacaran. Ternyata Kimi masih nganggep gitu ya. Iya emang bener sih kalau kita cuma pacaran pura-pura. Sorry Kim, maaf. Em, Kebiasaan jadi gue suka lupa kalau kita pura-pura pacaran. Iya nggak apa-apa sih Jim. Gue cuma mau ngingetin aja sama lo. Di pasal ada soalnya. Nggak boleh jatuh cinta sama gue. Iya Kim, gue nggak baper kok. Gue cuma lupa aja karena kebiasaan. Sorry ya. Nggak apa-apa. Nggak kangen sama aku. Iya, besok deh. Kalau nggak besok, besoknya lagi. Lah. Ini teman gue berdua pada ngapain? Yang satu cengok kayak mikirin utang. Yang satunya malah teleponan. Rena? Hah? Rena? Di sini. Di mana? Rena di mana? Lu tenang dulu. David, lu tenang dulu. Iya. Mana Rena? Di mana hatimu? Lu mulai berani lo ngerjain gua? Enggak, gue cuma ngehibur lu doang daripada tadi lu cengok di situ. Sorry sayang, tadi sampai mana? Oh, Wih, cantik banget. Pohonnya yang cantik. nggak jelas banget sih dia orang. Tuh, yang ada itu pipi lu nanti nepak gambar HP. Udah, sono lu ganggu aja ah. Telepon Rena deh. Sorry sayang, tadi temenku ganggu ini, emang dia rese banget. Aduh, gue ganggu. Lah. Malah ikutan telepon di dot. Kok ditolak telepon gua? Apa jangan-jangan Rena udah nggak peduli sama gua? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Waalaikumsalam. Ibu ganggu nggak? Keluar lagi nih. Enggak. Sini. Enggak kok Bu. Sayang, ini nih ibu agak-agak bingung nih. Tadi ibu kan habis dari administrasi. Terus si ibu cek masa semua biaya rumah sakit kamu selama di sini udah lunas? Padahal ibu belum bayar loh. Coba kamu lihat deh. Hah? Jim, karena nyokap lo udah di sini, gue pamit ya. Gue balik duluan. Ya Bu, Kok Kimi Ibu? balik duluan ya. Kok ibu datang kamu langsung pulang? Kim, pasti lo ya yang udah bayarin ini semua. Enggak, bukan Jim. Gue nggak tahu apa-apa Jim, beneran deh. Tapi kayaknya pasti ini bokap gue. Bokap lo maksudnya? Iya, karena kalau yang lain yang bayar kayak Poppy, Nadia, atau Nora, mereka pasti bakal bilang sama gue atau bakal bilang sama lo. Tapi kan ini enggak. Tapi masa sih Kim bokap lo yang udah bayarin ini semua? Iyalah. Bokap gue kan tahu kemarin lo tuh sakit gara-gara lo nyelamatin gue.
Kim, kalau emang ini semua bokap lo yang bayar, sampaikan terima kasih gue ya ke bokap lo. Nanti gue sampein. Ya udah kalau gitu Jim, Bu, Kimi pamit ya. Mau udah kelas soalnya. Ya udah, hati-hati ya sayang. Sampein juga makasih Ibu ya buat papa kamu. Iya Bu, pasti. Duluan ya Bu. Jim, cepat sembuh. Makasih ya Kim. Jim, Ibu jadi bingung nih. Kenapa? Waktu itu kan kamu bilang kalau misalnya papanya Kimi itu kan nggak ngerestuin hubungan kalian kan? Tapi kok tiba-tiba ngebayarin? Itu maksudnya apa ya? Bu, semalam papanya Kimi kesini. Terus? Ya, mau tahu gitu kabarnya Jimmy gimana, terus juga yang lucunya lagi papanya Kimi bukannya marah-marah, malah terima kasih ke Jimmy. Dan yang paling bagus, papanya Kimi ngerestuin hubungan Jimmy sama Kimi, Bu. Beneran? Kamu serius gak sih apa bercanda nih? Beneran, Bu. Alhamdulillah. Akhirnya doa Ibu terwujud. Ibu pengen punya mantu Kimi. Sebenarnya gue yang bayarin biayanya. Gue emang sengaja bikin seolah bokap gue yang bayarin. Biar bokap gue kelihatan baik di mata kalian. Dan semoga dengan begini, lo sama ibu bisa suka ya sama bokap gue. Dan akhirnya lo sama ibu bisa maafin bokap gue pas tahu kalau bokap gue yang masukin bokap lo ke penjara, Jim. Apa jadi ribet gini sih? Kan gue cuma mau balikan sama Kimi. Masnya udah pada kelar belum? Udah dong, Nora kan rajin. Ya gue juga rajin. Kan gue kalau itu kelar, gue juga kelar tugasnya. Ya rajin sih, tapi tuh kayak ada yang aneh rajinnya. Enggak ada yang aneh kok. Literally everything is normal. By the way, Kimi kemana ya? Kok dari tadi nggak kelihatan? Baby Kim kan datangnya late, Nora. Soalnya kan dia masih jagain Bro Jimmy di rumah sakit. Nat, berarti si Kimi semalaman tuh jagain Jimmy di rumah sakit, berarti sama nyokapnya dong? Well, I think so. Nora, mikirin apa? Nora, jangan so-soan mikir kayak gitu. Nanti pala lo ngebul tau rasa lo. Enggak kok, Pak Nora nggak ngebul. Orang masih adem. Nora, ngapain sih ditutupin? Lo mikirin apa? Ya Nora tuh heran aja. Kimi nemenin Jimmy semalaman di rumah sakit. Kayak udah pacaran beneran aja. Padahal kan mereka cuma pacaran pura-pura. Jadi Kimi sama Jimmy pura-pura pacaran? Nora, lo tuh bisa gak sih kalau ngomongin soal hal itu tuh jangan di public places. Nanti kalau misalnya kebongkar terus semua orang di sini denger gimana? Lo mau gue kasih toa sekalian lo teriak-teriak kasih tahu semua orang kalau Jimmy sama Kimi itu pacaran pura-pura. Oh, boleh ya? Nora, boleh Nora. Lo tuh ngerti gak sih? Lo tuh lagi nyindir. Lo bukannya nyuruh. Ya ngobrol dong. Tahu. Tinggal. Ambil dong kok.
Lu keren. I'll take that. Kenapa lo semua? Lu datang ke sini bukan buat mukulin gue sama Kiko kan? Agak. Justru gue kesini bawa berita. Wait, Bray. Lu kemana aja sih? Dari kemarin-kemarin lu ngilang. Sekarang tiba-tiba lu datang, lu bilang lu bawa berita. Soal gue nggak penting. Yang penting itu soal Kimi sama Jimmy. Wait. Kimi sama Jimmy. Kita baru aja diskurs gara-gara mereka, Bray. Sekarang lu mau cari masalah lagi? Hell nah, bro. No. I'm good. No. Give up. Makanya dengerin dulu. Pertanyaan besar gue tentang hubungan Kimi sama Jimmy selama ini udah kejawab. Serius lu? Lo jahat, gue benci banget sama lo. Kita putus. Lo inget kan? Waktu gue diputusin tiba-tiba sama Kimi. Ya. Anehnya, dia langsung pacaran sama Jimmy. Sehari setelah putus, dia punya pacar baru. Dan sekarang gue tahu sebabnya apa. Kimi sama Jimmy pura-pura pacaran. Bre, lu tau dari mana, men? Nora, gue denger omongan dia. Sekarang gue tinggal selidiki. Ini valid atau enggak. Kimi! Diam. Gue mau ngomong. Kok kalian masih pada di sini sih? Bukannya kalian pada diskors? Biarin aja, suratnya kan belum keluar. Udah langsung to the point aja deh. Mau ngomong apa sama gue? Tapi kalau kalian minta gue buat gabung sama girl band kalian, gak mau. Beneran gue gak mau, capek. Girl band katanya. Lo lucu banget ya, Kimi. Makasih. Kimi, dengerin ya. Sekarang, gue itu susah banget hubungin Brian. Gue itu stres, frustasi gak ketemu sama dia. Dia itu kayak ngehindar gue gitu loh. Ya itu kan masalah lo, kenapa jadi gue yang diceritain? Mau kemana? Dengerin ya. Lo sama Jimmy emang udah ngerjain kita semua sampai bikin kita malu. Tapi jangan lo pikir kita tuh kalah dan bakal berhenti ngerjain lo ya. Oh ya silahkan, selama masih wajar. Tapi kalau kalian berani lagi ngelanggar hukum, karena gue gak akan segan-segan bawa kalian ke ranah hukum. Ingat ya. Kimi, bisa-bisanya lo ya. Biarin aja dulu. Nanti kita pikirin gimana cara balas dendam buat Kimi. Nak, kamu udah siap kan pulang? Badan kamu masih ada yang sakit-sakit gitu nggak? Enggak kok, Bu. Jimmy udah aman. Paling ya sisa pegal-pegal dikit aja. Oh, apa perlu nanti kalau udah sampai rumah, Ibu cariin tukang urut ya? Ah, gampang lah itu, Bu. Lihat aja nanti. Pasti Kimi. Papanya Kimi. Beneran? Ibu mau ngomong. Entar dulu, Ibu. Jimmy dulu lah yang ngomong. Gak sopan nanti. Ya. Ya udah cepetan. Halo, Om. Halo Jim, gimana kamu udah pulang ke rumah? Insya Allah hari ini, Om. Ini saya lagi beberes. Baguslah kalau begitu. Jim, saya mau mengundang kamu makan malam, tapi di rumah. Makan malam, Om. Malam ini? Boleh-boleh, Om. Ya, nggak malam ini juga sih. Nanti kalau kamu udah betul-betul sembuh, terus sudah pulang ke rumah, oke, baru kita ketemuan makan malam. Gimana, bisa? Oh, dengan senang hati, Om. Dan saya merasa sangat terhormat udah diundang sama Om untuk makan malam. Bisa aja kamu. Tapi ini jangan kasih tahu Kimi ya. Ini saya mau kasih kejutan buat Kimi. Oh, siap-siap ya, Om. Oke, sampai ketemu ya. Ya, Om.
Ya nggak gimana-gimana sih Bu, cuman papanya Kimi ngajak Jimmy makan malam. Beneran? Tapi nggak malam ini, ntar dikabarin lagi sama papanya Kimi. Bu, tapi ngomong-ngomong, Ibu jangan bilang ke Kimi ya. Soalnya papanya Kimi bilang dia mau ngasih kejutan. Oke, beres. Ibu tutup mulut, kan mulut ibu bukan ember. Ibu nih. Halo Pak, selamat pagi. Kimi, kamu punya jam nggak? Iya Pak, saya tahu saya telat. Saya mohon maaf banget Pak. Karena orang yang paling penting di hidup saya masuk rumah sakit, makanya saya harus ke rumah sakit dulu. Tapi kalau emang masih boleh, saya boleh nggak ya Pak masih ngikutin perkuliahan hari ini? Ya sudah, silakan duduk. Makasih banyak Pak. Bikin, Aisyah tuh nggak masuk hari ini. Tahu, padahal tinggal gue absen doang, aman gituin. Ya tapi kan ini bukan masalah absen, Pop. Itu masalah tanggung jawab. Coba lo bayangin kalau hari ini gue gak masuk kampus, ada berapa mata kuliah yang gue ketinggalan. Ilmunya yang sayang. Lo dari mana sih? Gue dari rumah sakit. Hah? Lo sakit? Ya enggak dong Nora, Jimmy yang sakit. Kan Jimmy lagi dirawat di rumah sakit. Terus lo tau gak? Semalaman gue tuh nungguin Jimmy di rumah sakit. Iya. Kimi lo tuh kenapa sih yang diurusin Jimmy mulu? Kasih kita tuh Jimmy kapan? Ada hal yang penting selain materi saya. Maaf. Iya, enggak Pak. Maaf, kita nggak bakal berisik lagi. Satu, dapat sini. Aku bisa tahu masa lalu kamu cuma dari pesanan kamu. Coba ceritain dong. Karena pesanan kamu mochaccino udah pasti manis seperti coklat, penuh cinta dan juga kasih sayang seperti susu, dan pastinya berdedikasi layaknya kopi. Correct me if I'm wrong. Bener kok. Makasih ya. Sama-sama, enjoy. Nih, kopi hitamnya. Mas bisa nembak karakter juga? Bisa. Lu pasti kesini mau numpang wifi, pesan yang murah, terus nongkrong dari pagi sampai sore. Betul. Ya ampun Nora, lo tuh ngapain sih main handphone di depan pelanggan lagi? Bapak Nora hilang, jadinya orderannya Nora record. Terus ini rencananya handphone lo bakal lo tinggal di dapur berarti? Iya, terus nanti kalau ada orderan lagi orang mau order gimana? Ya Nora record lagi. Ya, tapi kan handphone Nora udah di dapur. Oh iya, berarti Nora harus beli handphone lagi ya? Beli pulpen, Nora. Kompak banget sih kalian. Sebentar ya. Nora? Nora, kami. Nora sayang, ini kata masnya cuma pesen cappuccino di hatinya satu doang, gak dua. Oh iya. Jadi masnya tuh bilang ke Nora mau jalan nggak? Nanti ditraktir. Ya udah Nora pesan cappuccino terus dimasukin ke bil masnya gitu deh. Oh, nggak apa-apa kalau gitu. Tapi lain kali jalan dulu bareng. Nggak mau Nora ke dapur dulu ya. Maaf ya Mas. Nggak apa-apa. Temen saya masuk kayak gitu deh. Maaf ya. Maafin teman saya. Nggak apa-apa kok. Tapi kopi sama makanan enak. Saya bakal jadi langganan terus di sini. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama. Nat, tadi gue udah ngobrol sama Jimmy selaku supervisor coffee shop kita. Jadi rencananya kita akan bagi 2 shift nih. Buat nanti kalau ada pegawai baru yang masuk, jadi kita pecah 2. Oh my god, thank god deh. Gue tuh udah pusing banget tau gak sih kerja kuliah. Nanti kuliah gue berantakan, how? Iya gue ngerti banget lagi. Sorry banget ya Nat. It's okay baby Kim, ini kan buat kita juga. Tapi kalau menurut gue sih paling ini untuk awal-awal doang sih. Ntar kalau kita udah dapet pegawai baru, udah berjalan, nggak akan seberat ini sih. Semoga ya. Right. Wow, ramai banget ya. Halo Pak. Halo Kimi. Papa udah di depan sayang. Iya udah Papa masuk aja. Ini tadi Papa mau masuk, tapi udahlah Papa di sini aja.
Lagi pula papa nggak lama ini mau ketemu sama teman-teman papa. Oh, ya udah kalau gitu Kimi keluar. Bentar ya, Pak. Oke, papa tunggu ya. Bye. Jim, ketemu bokap gue yuk. Ayo. Bye-bye. Bye. Lovebirds, lovebirds. Hai Kimi, aduh takut kamu ini ya. Perjuangan kalian berdua ini benar-benar luar biasa. Iya, Pak. Padahal ini belum juga grand launching tau, Pak. Tapi udah serame ini. Ya, tapi ini semua juga berkat teman-teman kita semua, Om. Iya, Pak. Papa tahu nggak? Nadia tuh promoin coffee shop kita di sosmed dia. Sedangkan followers dia banyak banget. Terus belum lagi teman-temannya Nadia. Mereka semua bantu promosiin, Pak. Jadi hari ini masa yang datang tuh banyak banget. Nadia ya? Iya. Kalau gitu suatu saat papa pasti perlu sama Nadia. Karena papa butuh orang seperti Nadia itu untuk bisnis papa yang baru. Gampang, Pak. Yang penting Kimi dapat uang dengernya. Minta aja sama Jimmy. Jadi sayang. Bercanda, Ji. Nanti kalau sudah nikah baru minta sama Jimmy. Sekarang mah masih tanggungan papa. Enggak lah, Pak. Nggak perlu. Lagian, Pak. Coffee shop ini tuh udah ngebantu Kimi banget. Coba kalau nggak ada papa. Coffee shop ini kan juga nggak bakal jadi. Makasih banyak ya, Pak. Anda pasti papanya Kimi ya? Kamu? Ngapain kamu di sini? Kamu yang ngapain di sini? Ini kafe anak saya. Ini kafenya Kimi. Ya Kimi itu anak saya. Jadi Kimi, orang ini papa kamu. Kita bisa obrolin baik-baik ya, Bu. Bu, ini sebenarnya ada apa sih? Jim, kamu mau tahu kan? Orang yang udah jeblosin ayah kamu ke penjara. Orang ini yang udah jeblosin bapak kamu ke penjara, Jim. Dan dia ternyata papanya Kimi. Maafin bokap gue, Jim. Maafin bokap gue, Jim. Jadi papa lo, Ki. Yang udah bikin ayah gue nggak ada. Jim, maafin gue. Please dengerin gue dulu, tapi... Enggak, sampai kapanpun saya nggak akan maafin orang itu, tahu? Bu, Jimmy, please, tolong maafin bapak saya, Bu. Tolong. No, Kimi!
Buat apa papa harus minta maaf sama dia? Papa! Kamu denger ya? Saya benci banget sama kamu! Dan itu juga berlaku buat kamu! Mulai detik ini, jauhin anak saya. Bu, tolong dengerin Jimmy dulu. Jim, lo jangan diem aja dong. Jim, lo bilang sama nyokap lo. Lepasin, Kim! Gue gak mau kenal sama lo lagi. Jim. Sabar lo, jelasin dulu sama nyokap lo, Jimmy. Jim, please, Jim. Jimmy. Sadar, nak, sadar. Jimmy. Sadar, Jimmy. Jimmy! Jimmy! Gak ada Jimmy-nya di sini. Ngapain teriak-teriak? Gue ketiduran ya? Kimi, Bapak tahu, kamu mahasiswa berprestasi. Tapi nggak boleh seenaknya tidur kayak gitu dong. Iya Pak, maaf. Kamu udah 2 kali tidur di kelas. Kamu masih niat kuliah? Masih Pak, masih banget. Sekali lagi maaf Pak, saya nggak akan tidur lagi di kelas. Untung cuma mimpi. Dot, lu udah ngerjain tugas belum? Lah, gak ada effort banget. Dot, ntar lu dihukum Pak Bonar, Dot. Biarin gue dihukum sama Pak Bonar. Karena hukuman yang paling berat buat dipikul oleh seorang laki-laki adalah ketika cintanya ditolak oleh perempuan yang dicintainya. Gue siap menerima hukuman apapun dengan ikhlas dan lapang dada. Karena kita setiap hari selalu hidup dengan hukuman. Kita gatal karena hukuman. Kita jatuh, luka kita bengkak. Semua itu karena hukuman. Yang mana tuh, Dot? Coba lu garuk-garuk tangan lu. Hukuman tuh pasti. Itu kuman, bukan hukuman di Dot. Maksudnya gue juga tahu ngecengin hukuman tuh. Udah. Dot, nih. Lu terserah. Mau galau, mau melo, mau sedih. Tapi gue punya pertanyaan buat lu. Buku apa yang bikin sedih? Buku tabungan. Lah. Kok lu tahu sih? Sekarang gue yang mau nanya sama lu. Nanya apa, Dot? Buku apa yang suka curhat? Buku apa, Dok? Buku harian. Buku diare. Salah. Diari dong, diari. Diare itu maksud gua. Salah. Bu, kurang apa anakmu ini, Bu? Cintanya ditolak mulu sama cewek. Elah. Ayo buru, kita udah telat. Kimi sama Jimmy pacaran pura-pura, men. This a good news. Kenapa reaksi lu biasa aja? Ya mau gimana kek? Reaksi gue ya serah gue, gak usah ikut campur. Ya kalau lu gak mau kita ikut campur, kenapa lu ngasih tau berita ini ke kita, men? Berisik kalian tau gak? Lu yakin gak mau nyuruh kita buat nyebarin berita ini? Gampang loh, kita tinggal teriak. Semua orang langsung tahu, men. Dan kalau semua orang tahu dan nyudutin mereka, 100% lu bakal dapet Kimi lagi, men. Trust me. That's right. Semudah itu? Ya harusnya sih gitu. Ketika semua orang tahu, terus gue deketin Kimi sama Jimmy lagi,
Terus gue ngomong, kalian gak pacaran. Dan semua orang tahu. Jadi Kimi, sekarang lo balik lagi sama gue. Gitu. Ya, what's the problem? Masalahnya di mana? Gue gak habis pikir ya sama kalian ya. Hah? Kuliah kalian gimana sih selama ini? Brian, apa hubungannya sama kuliah sih? Nih, ini. Gak dipakai. Ya kalau Kiminya jawab, ya dulu kita emang pura-pura pacaran, tapi sekarang kita udah beneran pacaran, gimana? Mereka nggak perlu ngejawab. Mereka cuma nganggap berita itu semuanya hoax. Udah. Iya juga ya. Kotak gua nggak nyampe ya. Ya makanya jangan gegabah. Kan emosi kan gua jadinya. Tenang. Jangan emosi. Lihat gue sekali lagi. So kita harus gimana? Pokoknya kita harus sabar. Kita harus manfaatin lagi gengnya Luna. Gue yakin Tiwi tahu harus gimana. Pak, makasih banyak ya, Pak. Jim. Udah diam. Gak usah, udah biar ibu aja yang bawa. Kamu itu kan masih sakit. Bu, Jimmy kan tadi udah bilang, Jimmy udah nggak apa-apa kok. Terus sini. Enggak. Udah nggak apa-apa. Kamu tuh baru pulang dari rumah sakit. Nih, tenaga kamu aja tuh belum full banget. Kamu tuh butuh rekondisi, Jimmy. Rekondisi? Recovery, Bu. Emang Jimmy HP rekondisi? Ya udah, itu maksudnya. Udah nih, kamu tolong bukain pintu aja nih. Pak, makasih ya. Pak, makasih, Pak. Udah sana. Halo. Ya ampun. Alhamdulillah, Ibu baik-baik aja. Kamu sendiri gimana kabarnya? Oh, Jimmy udah membaik kok. Ini baru sampai rumah. Mau jengukin Jimmy atau mau jengukin temennya? Ya kan biasanya anak muda sekarang suka modus. Bilangnya mau jengukin yang ini, padahal mau ketemu sama yang ono. Ya udah sini kalau mau jenguk. Ibu nggak kemana-mana kok. Ya? Oke. Siapa, Bu? Rena. Dia nanyain kondisi kamu. Terus katanya pengen jenguk kamu. Ngomong soal Rena, terus sebenarnya gimana sih tuh hubungannya sama Aldo sama Didot? Gimana ya, Bu? Sebenarnya Aldo tuh nggak pernah serius gitu, Bu, kalau sama perempuan. Jimmy sebenarnya kasihan sih sama Reina. Kayak percuma gitu, Bu. Reina ngejar-ngejar Aldo. Menurut Jimmy ujung-ujungnya nggak bakal balikan sih. Ya ampun, ibu jadi kasihan deh sama si Rena. Kalau menurut Jimmy, mendingan Reina sama Didot aja gitu yang udah jelas-jelas. Didot nerima cintanya Reina. Iya bener, ibu juga setuju tuh. Walaupun kadang Didot kalau ketemu sama Rena bawaannya gagap. Udah masuk. Tadi aja ngomongnya, udah sini ibu bawain. Sekarang ditinggalin barang-barangnya. Kim, gue udah perlu sama lo. Kamu ngomong 4 mata sama lo. Bibi Kim, nggak usah ditanggepin Brian. Literally dia pasti cuma mau cari gara-gara doang. Iya kan? Ya, gue janji. Gue gak akan cari gara-gara lagi. Gue mau ngomong serius sama Kimi. Yoi, Brian cuma mau ngomong face to face dengan tenang kok sama Kimi. Tenang aja guys. Kim, Jimmy kan lagi sakit. Nanti kalau lo diapa-apain sama Brian, nggak ada yang nolongin lo, gimana? Nggak usah ya? Udah, kalian nggak usah khawatir. Gue nggak bakal kenapa-napa kok. Gimana nggak khawatir coba? Oke, gue mau ngomong sama lo. Tapi di taman ya, biar teman-teman gue masih bisa ngawasin gue. Oke. Sekarang gue tunggu lo di taman. Kim, hati ya. Bye. Hai Kim, take care. Samperin aja yuk. Iyalah, susul kali. Wey, slow down guys.
Kalian nggak boleh kemana-mana. Gua mau kalian jaga jarak sama Kimi. Heh, yang ada gue yang nyuruh kalian berdua jaga jarak dari si Kimi. That's right. Yuk. Aduh, benar-benar tuh si Jimmy. Gara-gara dia kan kita sampai dihukum. Lah. Kok jadi malah nyalain Jimmy sih? Kan yang salah kita. Kita yang nggak ngerjain tugas. Makanya kenapa kita dihukum? Ya, coba lu pikir lagi. Kalau misalkan Jimmy masuk, kita kan pasti ngerjain tugas. Kalau kita ngerjain tugas, gak mungkin sampai dihukum. Iya. Dot, kok lu masih diem aja sih? Zak, coba lu cek si Dudut tuh. Kayak dia kesambet dah. Sambet apaan sih dia? Mana gua tahu. Emang lu pikir gua dukun? Udah, gak usah pikir panjang lebar. Langsung aja lu kasih jokes, tapi yang lebih bermutu. Dot, nih gua kasih lu pertanyaan. Kita kan anak hukum. Hukum apa yang paling berat, Dot? Hukuman dari orang yang kita cinta, tapi tak mampu menerima cintanya. Aduh, kok makin kacau nih anak ya? Kacau adalah suasana hati yang tidak bisa dikendalikan diri karena cintanya bertepuk sebelah tangan. Lah. Udah nggak bener nih, Dok. Kita tinggalin aja yuk. Lebih baik ditinggalkan dengan kepastian daripada sering berjumpa tapi tak pernah memberikan kepastian. Oh my God. Aduh. Brian, ini sekarang lo punya ide apa lagi? Itu dia. Chill dong. Gak usah emosi. Iya. Emang kurang? Lo tuh udah diskors, Brian. Udah dijauhin juga sama bokap gue, mau nambah? Udah marahnya. Ini ya Kim. Sekarang itu gue udah tahu rahasia terbesar lo. Dan itu bikin gue semangat lagi buat dapetin lo. Gak sabar, rahasia. Rahasia gue yang mana? Nggak, rahasia apa? Lo cukup tahu itu aja. Brian, cepet kasih tahu gue rahasia apa. Gue rasa lo tahu rahasianya apa. Dan gue bisa langsung ngomong sama bokap lo sekarang juga. Bye. Astaga. Rahasia besar gue. Bokap gue. What happened? Kenapa kok lo shock gitu sih, Kim? Muka lo kenapa? Guys, gue nggak tahu. Tapi ini kemungkinan besar. Brian tahu soal bokap gue yang jeblosin bokapnya Jimmy ke penjara. Oh my God. Jangan-jangan Brian pernah di penjara. Terus satu sel deh sama bokapnya Jimmy. Kayaknya benar-benar kesabet nih anak. Halo, Dot. Lagi di mana lo? Di mana ada cinta, di situ gua akan bertumbuh. Lo kenapa sih? Ngigo. Muka lo juga kayaknya kelihatannya galau amat. Dot, sadar, Dot. Dot, nanti ke rumah gue dong. Ajak Reza sama Aldo juga, ya? Oke, Jim. Nanti gua kesana sambil jembuhin si Didot. Oke. Sorry Jim, gua nggak bisa. Gua ada urusan. Sibuk lo. Lo yakin nih nggak mau kesini? Ibu lagi masak banyak loh. Banyak banget lagi. Hah? Oke Jim, gua akan ke sana sekarang. Gak pakai lama. Giliran makan aja lo cepet banget. Ayah. Tapi kesininya ntar malam aja. Kalian kan sekarang masih pada kuliah. Ntar kalau udah nyantai, udah balik, baru sini malam. Gak gua habisin kok makanannya. Oke, kalau emang lu maksa. Lu mah gak maksa, lu aja yang mau. Luar biasa tapi lu. Ultraman berubah karena ada bahaya.
lu berubah karena ada makanan. Iya. Ternyata lapar itu nggak cuma bikin perut kosong, tapi otak juga jadi ngeblank. Guys, ngomong-ngomong, kalian hari ini udah ada yang liat Kimi belum? Gue belum ketemu dari pagi sama si Kimi, Jim. Apa gue mau samperin ke kelasnya? Enggak deh, nggak usah. Nanti gue telepon aja. Ya udah, berkabar nanti malam ya. Dah. Bener-bener nih anak. Giliran ketemu makanan, langsung full senyum sayang. Udah jalan. Aduh gimana ya guys? Gue bener-bener gak mau hubungan bokap gue sama Jimmy yang baru aja membaik tuh berantakan lagi. Gimana ya? Oh, atau kita susul Brian, abis itu kita buat dia confess. Nah bener Kim, kita paksa sampai dia mau ngaku. Terus nanti Nora bantuin kelitikin, biar Briannya juga nyerah. Iya terserah Nora boleh. Kita cari Brian, jangan sampai dia kabur duluan. Yuk. Astaga Jimmy pakai video call lagi, gimana nanti kalau misalnya Brian udah keburu cabut? Ya halo Jim, kenapa? Enggak sih Kim, gue cuma pengen tahu kabar lo aja. Jim, sorry banget ya, tapi sekarang gue lagi buru-buru ada urusan penting. Ntar gue telepon lagi. Bye. Yuk, yuk. Kemana tadi? Kok dia matiin sih? Tumben Kimi. Ada apa ya? Kayaknya penting banget. Oh yeah! Let's go, babe. Guys, kalian lihat sendiri kan, Kimi dan teman-temannya ngejar gue dan mereka panik. Berarti benar, selama ini mereka takut ketahuan. Dan benar kalau mereka itu pura-pura pacaran. Berarti selama ini kita dibohongin sama mereka. Ya men, tapi jujur gue amazed banget sih sama mereka berdua men. They so romantic. I know. Seromantis apapun mereka, itu nggak bakal ngubah fakta kalau mereka itu pura-pura pacaran. Guys, akhirnya sekarang gue bisa tidur nyenyak. Brian! Jangan terbunuh! Kamu gak mau sekarang! Brian! Oh my god, Nenek Kim! Aduh, kita late lagi! Udah gone Brian-nya! Emangnya kita telat kemana? Kan kuliah kita hari ini udah selesai. Nora, maksudnya itu kita telat ngejar Brian, bukan telat kuliah. Oh, maaf ya Nora salah. Bibi Kim gimana dong ini? Bentar gue telepon deh Brian-nya. Brian. Ya! Hah? Kenapa Kim? Pulsa lo habis? Enggak, bukan. Gue lupa banget, gue udah blokir Brian dari handphone gue. Semuanya lagi. Lama banget sih larinya. Kimi. Iya. Lo ngapain sih ngejar-ngejar my prince? Ya ampun, ya bukan urusan lo lah. Apa jangan-jangan masih cinta ya sama Brian? Atau mungkin lo ngemis-ngemis cinta Brian ya? Ih, nggak tahu malu. Temen gue tuh nggak pernah ngemis cintanya Brian. Yang ada temen lo nih yang ngemis cintanya Brian. Lo kalau ngomong jangan sembarangan deh. Gue itu gak ngemis cinta dari Brian. Gue itu memperjuangkan perasaan gue. Bener tuh, nggak kayak itu tuh temen lo udah tahu udah punya Jimmy, masih aja ngejar-ngejar Brian. Cakepan. Sekali lagi lo ngomong kayak gitu, urusannya sama gue lo. Pikir gue takut. Poppy, udah ya, calm down. Gue malas ribut. Nah, bener. Jadi mendingan kita cabut aja masuk ke dalam daripada kita urusin mereka, buang-buang tenaga. Oke? Ini Pop yuk, pergi sekarang. Sorry. So cheap. Kenapa ya Brian tuh sok misterius banget? Tapi menurut kalian mungkin gak sih? Mungkin gak sih? Brian itu tahu soal rahasia gue. Dan kalau emang Brian beneran tahu ya guys, hancur semua rencana gue bakal berantakan. Bibi Kim, in my humble opinion ya, si Brian itu kan punya power. Dia bisa aja cari info ke orang-orang, nanya ke orang-orang. Which is dia bisa aja nyewa orang-orang yang ahli IT buat nyadap pembicaraan telepon lu kan. Atau jangan-jangan dia itu nyewa detektif. Lo ngerasa nggak ada yang ngikutin lo selama ini? Jangan-jangan tuh itu detektif yang nyamar. Enggak, Nur. Tapi menurut gue
spekulasi kalian nggak ada yang pasti. Gue mau telepon bokap gue aja lah. Tapi coba jelasin ulang ini yang akan kita jadikan resort ini. Ini omsetnya akan sangat fantastis sekali. Dan ini juga akan menaikkan nama perusahaan kita. Oh iya. Jadi kedua bisnis ini bisa berkesinambungan ya antara properti sama resort. Iya betul Wah, sekali. tentu bisa, Mas. Kenapa ya Kimi dari tadi telepon terus? Betul sekali. Iya, good. Tapi kan ini menyesuaikan dengan dolar ya sekarang kan? Nah, itu dia, Pak. Ya, lanjut. Papa sedang meeting. What's wrong, baby Kim? Ya salah, bokap gue meeting terus. Ah, Kim, gimana kalau misalnya sekarang kita ke rumah Jimmy aja? Enggak, Pop. Dalam kondisi gue stres banget kayak gini, Jimmy pasti tahu gue lagi ada masalah. Gue nggak mau. Baby Kim. Kim. Oh my God. Apa? Kim, Baby Kim, are you okay? muka lo kok pucat? Lo sakit? Kepala gue sakit banget, mungkin gue terlalu mikirin masalah ini kali ya, gue stres. Guys, gimana kalau misalnya sekarang kita bawa Kimi dulu ke klinik kampus? Yuk, nggak usah. Boleh anterin gue pulang aja nggak? Baby Kim, are you sure? Gue cuma butuh istirahat, Nat. Gue butuh tidur doang kok. Kalau gitu, lo nggak usah pikirin lagi masalah Brian ya. Lagian Jimmy juga kan udah pulang dari rumah sakit ya kan? Mendingan sekarang lo istirahat di rumah dan lo nggak usah pikirin yang berat-berat, oke? Oke. Yuk, Girls. Ayo. Thank you banget ya. Anytime, Kim. Dari tadi ditanyain kenapa kalian kok cuma berduaan aja. Aldo mana? Aldonya lagi ada urusan, Tante. Iya bener, Tan. Aldo lagi ada urusan, makanya dia nggak bisa datang ke sini. Tapi tenang aja, Tante. Gak usah khawatir, nanti biar jatah makannya Aldo, Reza sama Didot yang habis. Iya. Pantes, tapi kelihatan janggal aja. Biasanya kan kalian itu kan selalu bertiga tuh kayak ban becak. Hah? Ban becak? Kok ban becak? Iya dong, ban becak itu kan bannya 3. Tapi maaf, Tante. Kita kalau bertiga lebih tepatnya seperti ikan. Kok ikan? Iya. Nih, bertiga. Thanks ya, Pak. Udah, Pak. So, Ren, ini ngomong-ngomong nih, lu kan udah tahu nih, Kimi sama Jimmy tuh pacaran pura-pura. So, selanjutnya kita mau gimana? Apa kita mau minta bantuan Luna lagi? Enggak. Gue lagi nggak butuh bantuan mereka. Oke. Dan lu siap-siap aja. Siap-siap apaan? Lu benerin tuh tripod. Lu pasang handphonenya, lu rekam gue pas ngomong. Alright. Oh yeah. Cakep. Oke. Keren tripod gue. Nih, kok. Halo guys, jadi gue mau ngasih tahu kalian semua soal rahasia Kimi sama Jimmy selama ini. Ya, gue bukannya mau menyebarkan aib, tapi kalian semua harus tahu ini. Kalau kalian itu sudah ditipu sama mereka. Aduh gimana ini? Sudah berhari-hari, bapak kamu tidak sadar juga, Nak. Pasti biayanya akan mahal. Harusnya yang nabrak bapak tanggung jawab, kita harus temukan orangnya.
Ya Bu. Dokter, gimana keadaan suami saya? Jadi begini Bu, kami tim dokter sudah berusaha dengan semaksimal mungkin. Tapi mohon maaf, nyawa suami Ibu tidak bisa kami selamatkan. Suami Ibu sudah meninggal dunia. Tidak dokter, saya mohon. Saya mohon tolong selamatkan suami saya dokter, saya mohon. Saya menyadari keadaan Ibu, tapi Ibu banyak bersabar ya. Tidak dokter, tolong. Saya permisi. Tolong dokter, tolong. Ibu kenapa, Bu? Bapak kenapa, Bu? Tidak. Pop, apa ya? Lihat deh, ini kan gue mau di endorse yang ini. Tapi barangnya kayak gini gimana? Kayak ada orang. Itu siapa ya? Nomor 3.